Harus Mavers, Anda kembali menyaksikan Health on Top. Nah, tadi kayak saya udah berbincang-bincang bersama Kak Muncip mengenai mungkin tips olahraga lari. Nah, ini sekarang saya mau nanya-nanya lagi nih sama Kak Muncip. Kak, tadi aku udah sempat bahas ya kalau misalnya Kakak itu sempat lari selama 100 km. Gimana tuh Kak ceritanya tuh Kak? Karena aku sendiri tuh lari ya elah setengah jam aja di komplek aja tuh udah ngos-ngosan banget. Coba Kak kasih tipsnya Kak. Ya, untuk sampai ke situ tuh panjang ceritanya. Ada tahap-tahapnya. Tuh kalau nggak salah waktu itu gue lebih tepatnya lari dari Purwokerto ke Dieng. Kurang lebih 128-130 kilo lah. Okay. Dalam rangka charity gitu. Jadi emang bukan lomba lari tapi charity run. Jadi ceritanya kita lari sambil menggalang donasi untuk biaya pendidikan gitulah pokoknya. Nah itu tahun 2017. Okay. Nah itu sebelumnya gue udah bertahap jarak yang gue berhasil selesaikan bertahap, nggak tiba-tiba langsung bisa sampai 3 digit gitu. Ada mulai dari 5, 10, 21 sampai maraton yang 42 kilo sampai ultra maraton, ultra trail 50-70 kilo dulu. Udah berhasil gue finish di bawah batas waktu, baru gue memberanikan diri mengikuti jarak-jarak 3 digit tersebut gitu. Nggak langsung, menikmati prosesnya lah ibaratnya. Oke, itu dari bertahap gitu sampai di 3 digit 100 km itu butuh waktu berapa lama kira-kira, range-nya aja? Itu, gue mulai lari itu 2013 akhir. Pertama kali full maraton yaitu 42 kilo jaraknya tahun 2015. Waktu itu di event Bali Marathon. Okay. Terus akhir tahun 2015 gue pertama kali ikut event ultra maraton yaitu waktu itu dari Bandung ke Cirebon, tapi gue cuma setengah, jadi kayak cuma 70 kilo. 2016-nya ultra apa ya? Oh, Jakarta Ultra 50. 2017-nya ada di lomba trail yaitu lari lintas alam gitu di Bandung 50 dan ada di Bromo Tengger Semeru 70. Baru akhir tahunnya itu yang 130 kilo tadi. Oke, tapi rutin ya, maksudnya dalam jangka waktu yang nggak begitu jauh gitu kan? Maksudnya iya, itu jadi emang kayak yang di 2017 itu ikut yang 50 sama 70 itu emang ikutan lomba itu bukan gol ya, justru emang ikutan lomba itu untuk latihan si akhir tahun itu yang dari 3 digit gitu, jadi sekalian. Oke. Nah, berarti tadi latihan lari 100 km itu untuk charity. Nah, ternyata emang maksudnya lari bukan hanya sebagai hobi atau passion atau lifestyle, tapi emang benar-benar bisa jadi sebuah kegiatan sosial ya kayak. Pada saat itu gimana tuh ceritanya bisa lari untuk galang dana? Jadi itu emang si event tuh emang udah ada ya waktu Purwokerto Dieng itu udah event yang kelima, tahun kelima. Jadi event itu awalnya nama eventnya itu adalah Nusantara. Jadi emang pasti event itu untuk sosial pendidikan Indonesia. Nah kebetulan kan gue juga kuliah di pendidikan kan, jadi cocok lah menurut gue, dan gue pikir kapan lagi dari hobi gue lari bisa bantu orang gitu kan. Jadi ya udah gue ikutan. Jadi emang event itu pertama ada Nusantara 1 dari Jakarta Bogor, yang berikutnya Bogor Bandung Cirebon Purwokerto Dieng, terus dari Dieng itu Wonosobo Gunung Kidul kayak gitu. Jadi di event itu adalah garis finish adalah garis start tahun depan kayak gitu. Jadi emang keliling gitu. Nah garis finishnya itu adalah daerah yang akan dibantu pendidikannya kayak gitu. Oke, keren juga ya. Oke, nah tapi kalau misalkan di masa kayak pandemi sekarang gini kan banyak ya orang-orang yang berubah lifestyle-nya, banyak yang sering rajin olahraga gitu, terus juga sepedaan juga ya kan, banyak konten-konten di IG ya, banyak banget. Nah, tapi kan banyak juga ya mungkin kayak olahraga orang-orang nih ya, yang mungkin nggak semua tapi mostly lah ya, olahraga itu menjadikan sebuah konten doang gitu. Kak, menurut kamu Cip sendiri gimana nih Kak sebagai pelari ngelihatnya seperti apa? Ya gimana ya, nggak ada salahnya juga sih mereka konten olahraga. Cuman kadang-kadang kayak misalnya lagi masa pandemi gini kan
Kayak kemarin tuh GBK masuknya sampai ngantri-ngantri yang ya nggak tahu ya tujuan mereka emang berolahraga atau cuma konten gitu. Jadi mungkin ya buat kita yang pelari bener ketika emang mau memakai fasilitas yang enak buat lari jadi susah. Ya sebenarnya juga nggak ada salahnya untuk si yang mau konten, emang nggak salah. Cuman kalau buat gue pribadi yang pelari jadi kayak aduh tempat gue lari enak jadi susah dimasukin gitu. Ya sebenarnya nggak ada yang salah juga sih. Cuman gue ngerasa jadi kayak gitu aja jadi susah. Agak. Kan maksudnya di masa kayak gini kan di GBK tuh udah paling enak lari maksudnya. Iya. Kan dia bebas polusi dan ya udah ibaratnya keamanan bisa dijaga lah kan sana. Jadi susah masuk karena ngantri banget gitu lah dan rame. Kita kan juga pengennya juga nggak terlalu rame kan. Pengennya yang sepi-sepi ya jadi gitu deh. Oke. Nggak ada yang Cuman pemilihan caranya salah gitu kali ya kayak. Nggak salah juga sih. Pokoknya kan nggak ada peraturan si GBK itu untuk pelari gitu, nggak ada sih. Cuman kita pelari jadi ngerasa kesulitan aja jadi itu aja. Jadi paling larinya di GBK luar gitu yang lebih sepi. Oke, nah kan juga misalkan di masa sekarang ini kan ada new normal gitu kan kemana-mana harus pakai masker gitu. Tapi kalau untuk kegiatan olahraga sendiri, sebenarnya olahraga pakai masker aman nggak sih? Terutama untuk pelari ya, karena kan pasti ngos-ngosan ngeluarin buang nafas apa harus kontrol itu. Kalau pakai masker menghalangi nggak sebetulnya? Kalau gue baca-baca sama nonton video dokter-dokter gitu sih dibilang emang lari olahraga pakai masker itu sangat berbahaya. Kecuali emang maskernya khusus. Kalau gue pribadi sih biasanya kalau lari di luar rumah, lari atau goes, pasti masker gue pakai. Cuman misalnya lagi kosong dan misalnya gue lagi pakai sesek gitu, udah mulai nggak enak, pasti gue turunin. Cuma ketika emang lagi rame gitu, pasti gue tutup lagi. Ntar kalau emang udah sepi lagi, gue buka lagi. Lebih ke fleksibel aja. Cuman tetap ada gue pakai lah, siap untuk dipasang gitu. Selalu terpasang di dagu gitu. Tapi nggak selalu gue pakai di hidung. Oke, berarti bahaya ya memang ya. Yang penting kita tetap pakai aja lah ya, nanti gimana nantinya ya. Lihat situasi. Oke. Kak, gimana nih supaya sebagai orang pemula untuk bisa cinta atau tertarik sama dunia olahraga? Karena olahraga banyak banget. Mungkin salah satunya lari yang paling mudah, tinggal bangun pakai baju, sepatu lari gitu. Gimana caranya? Karena kan rasa males nih. Tapi mohon maaf kan agak sulit deh nggak sih Kak? Iya gimana ya? kayak gue sempet lari tuh nyeker atau lari pakai sendal. Yang pas gue 130 juga pakai sendal. Wow, gimana Kak maksudnya? Tapi emang sendalnya khusus sendal lari sih khusus. Oke, bukan. Ya, tapi tetap sendal intinya sih. Oke, gimana tuh Kak tipsnya supaya bisa cinta sama olahraga? Iya, olahraga ya. Cuman tahu porsinya masing-masing. Ketika emang udah capek, tahu diri, terus tadi istirahat cukup, hidrasinya cukup, makannya juga bener, terus warming up, cooling down itu jangan lupa, itu penting soalnya. Jadi ibaratnya kita lagi semangat lari nih, jangan datang ke GBK langsung lari, terus udahan tawa-tawa nggak pakai cooling down, ya kan? Terus ya pokoknya dibuat fun aja dulu buat diri sendiri, tapi jangan melupakan tadi cooling down sama warming up. Itu simple tapi penting, hal yang sangat sering dilupakan itu. Oke, Kak Muncip makasih banyak ya atas waktunya, informasi tentang lari. Ya semoga memang ini bisa menginfluence atau bisa mengajak masyarakat untuk bisa mulai cinta sama lari, karena lari juga salah satu olahraga yang mudah dilakukan dan semoga pasti demi kepentingan dan kesehatan. Kak Muncip makasih, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan Smart Viewers, itulah tadi perbincangan saya bersama Kak Muncip, salah satu anggota dari Running Club. Dan akhir kata saya Viana Anindita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.